Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apa. Ya, berjumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo, masih di ruang praktek listrik, tempat belajar listrik online. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas untuk mata pelajaran instalasi tenaga listrik bagian 2 pada mapel kelas 11 teknik instalasi tenaga listrik. Ada mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan bagian pertama. Sekali lagi, materi yang kami berikan sesuai dengan kurikulum 2013 revisi. Jadi sesuai dengan kebutuhan pengajaran atau pembelajaran untuk peserta didik SMK kelas 11 Teknik Instalasi Tenaga Listrik tahun pelajaran 2021-2022. Ya, oke. Kita masuk ke materi. Kompetensi dasarnya memahami instalasi tenaga listrik satu fasa, menerapkan instalasi tenaga listrik satu fasa, kemudian materi pokoknya sejarah tenaga listrik, instalasi tenaga listrik satu fasa, dan komponen instalasi tenaga listrik. Ini sebagian sudah kita bahas di bagian 1 dan kita akan melanjutkannya. Ya, di bagian 1 kemarin kita sudah membahas sampai dengan jenis-jenis kabel dari konstruksi, kemudian dari jumlah penghantarnya sampai dengan jenis kabel yang banyak di pasaran yang digunakan pada instalasi tenaga listrik. Oke, sebelum kita lanjut, jika ini bermanfaat silahkan untuk di subscribe, kemudian like, share maupun komen, dan bagikan pada teman-teman, peserta didik, atau mungkin saudara yang masih duduk di SMK kelas 11 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Jika tidak bermanfaat menurut teman-teman, silahkan tidak usah dilakukan. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk komponen instalasi tenaga listrik satu fasa yang selanjutnya, kita akan membahas tentang kotak kontak atau sering disebut sebagai stop kontak. Ya, merupakan sebuah material instalasi listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara arus sumber listrik dengan peralatan listrik. Stop kontak ya, di rumah kita pasti sering menjumpai, atau di rumah kita pasti ada lebih dari 2 pastinya. Ya, untuk televisi, untuk komputer, untuk mesin cuci dan lain sebagainya, rice cooker dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan bentuk dan fungsi stop kontak dibedakan menjadi 2 jenis, ada bentuk kotak kontak kecil dan kotak kontak besar. Kemudian berdasarkan tempat pemasangannya, stop kontak dibagi 2 juga. Ya, ada pemasangan dalam tembok, ada pemasangan luar tembok atau inbow dan outbow. Oke. Nah, pada gambar yang ada di sini, ini adalah yang paling atas sebelah kanan adalah untuk stop kontak besar ya. Kalau yang pojok kiri bawah ini adalah kecil. Bedanya apa? Bedanya yang besar itu ada tidak hanya fasa dan netral, tetapi juga ada lempengan untuk hantaran pengaman ya, pentanahan ya. Kalau untuk yang kecil ini hanya fasa dan netral saja. Kemudian ini adalah pasangan luar outbow, ini juga outbow ya, ini outbow ya, ini adalah inbow. Kemudian ini yang juga merupakan stop kontak yang memiliki pengaman ya, besar. Maksudnya stop kontak jenis yang besar secara konstruksi. Ini biasanya untuk suplai mesin-mesin listrik ya, ini. Jadi ini adalah satu pas ya, ada fasa, netral, kemudian untuk pentanahan. Ya, ini stop kontaknya, ini stekernya. Kalau yang ini stekernya bisa macam-macam ya, yang menghubungkan atau yang menjadi satu dengan peralatan listrik ya, steker colokan ya. Oke, stop kontak ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian komponen instalasi listrik ini yang selanjutnya adalah sakelar. Adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyambung ataupun memutuskan aliran listrik dari sumber menuju ke beban. Ya, ini fungsinya sebagai penghubung dan pemutus. Ya, saklar. Ya, ini banyak dijumpai kalau di instalasi penerangan rumah ya, saklar yang untuk menghidupkan lampu. Ya, itu fungsinya menghubungkan listrik
Kalau dihubungkan berarti lampunya menyala, kalau diputuskan ya lampunya padam ya. Kemudian secara garis besar saklar digunakan pada instalasi penerangan dan instalasi tenaga pastinya. Saklar listrik dapat digolongkan berdasarkan jumlah, kondisi, dan jumlah kontak yang dimiliki oleh saklar tersebut. Jumlah kontak dan kondisi yang dimiliki sering disebut dengan istilah pull dan throw. Pull ini adalah jumlah kontaknya, throw adalah banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah saklar tersebut. Saya ulangi, pull adalah jumlah kontak, throw adalah banyaknya kondisi, banyaknya sifat yang bisa dioperasikan maksudnya. Ini berdasarkan jumlah kontak dan kondisinya. Ini adalah saklar nanti ada istilah pull dan throw. Ya, jenis saklar yang digolongkan berdasarkan pull dan throw ada SPST, single pull single throw, saklar on off saja. Ada jumlah kontaknya pastinya 2 ya, hanya satu dihubungkan ke sumber, satu dihubungkan ke beban. Fungsinya, kondisinya hanya on dan off ya, memiliki 2 terminal. SPDT, single pull double throw, memiliki 3 terminal, biasanya digunakan untuk saklar pemilih. Nanti konstruksinya kita bisa lihat. Kemudian DPST, double pull double throw, memiliki 4 terminal. Kemudian double pull single throw ya, double pull single throw ya, maaf ini tulisannya agak nyampur. DPST, double pull single throw ya, tulisannya di situ double pull double throw. DPDT, double pull double throw. Kemudian SP-SIG-T, single pull SIG throw, memiliki 7 terminal, biasanya digunakan untuk saklar pilih. Kalau di panel itu ya untuk saklar pilih yang untuk pengukuran ya, untuk voltmeter dan lain sebagainya. TPST ada triple pull single throw, ada TPDT triple pull double throw. Nah, ini contohnya SPST single pull single throw, hanya 2 kontak, satu untuk sumber, satu untuk ke beban. Jadi fungsinya hanya membuka menutup on off. Single pull double throw ya, single pull double throw ya. Ini sumbernya biasanya di tengah, ini untuk memilih menghidupkan yang atas sama yang bawah. Jadi tuasnya ini bisa digerakkan ke atas dan ke bawah atau untuk memilih. Kemudian double pull single throw ya. Ini si double pull single throw gambarannya seperti ini. Ini bisa ini di gambar contoh ini adalah di couple atau digabung. Bisa juga berdiri sendiri. Ya, sumbernya sendiri-sendiri, ada 2 sumber, mungkin fasa netral, ini adalah yang ke beban atau sama-sama fasanya ada 2 ya. Kemudian ada DPDT, double pull double throw ya, ini jadi terminalnya ada 6 ya, double pull double throw ya, ini saklar pilih cuman jumlah keluarannya lebih banyak. Kemudian triple pull double throw ya, triple pull double throw, TPDT ya, ini ada gambarnya lagi di sini, TPDT lebih jelas ya. Kemudian ada SP6T ya, SP6T ini jadi sumbernya ada di tengah, ini bisa untuk memilih 5 keluaran. Kalau ini sumbernya juga ada di tengah, ini untuk memilih kanan, atas atau bawah, tergantung tuasnya saat mengoperasikan. Ini seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian jenis saklar yang digunakan pada sistem pengendali atau instalasi tenaga atau kontrol motor atau panel biasanya. Ini yang pertama adalah selector switch. Selector switch yang seperti apa? Ini yang paling kanan, yang hitam, yang ada pelet putihnya. Ini untuk biasanya untuk milih apa mau dioperasikan auto atau manual, atau bisa juga dipakai untuk on dan off ya, bisa seperti itu. Ada juga selector switch yang digunakan untuk pengukuran, ada untuk pengukuran ampere meter, ada ya. Ini untuk pengukuran voltmeternya, ini kebetulan kok sama ya. Ini pengukuran ampere meter, untuk voltmeter juga ada. Ini saklar pilih atau selector switch. Kemudian ada limit switch. Ini bagian limit switch ini adalah saklar yang memiliki tuas yang biasanya disentuhkan ke barang atau komponen atau objek yang bergerak ya. Ini biasanya di industri ya, di industri dipasangnya di mesinnya, di mesin-mesin yang dikendalikan ya. Kemudian ada saklar mekanik ya, ada saklar mekanik.
Ya, ada saklar mekanik di sini, saklar tuas biasanya seperti TPDT dan lain sebagainya itu bentuknya seperti ini. Ya, posisi 0 mati di tengah, kemudian posisi 1, posisi 2. Ya, ini tuasnya yang digerakkan. Kemudian ada push button. Ya, ada push button. Bisa digunakan untuk emergency. Ini yang hijau biasanya untuk on. Kalau untuk off biasanya yang warna merah. Kalau emergency biasanya seperti ini. Ya, dia ditekan dan tidak kembali. Dia harus direset dengan memutar atau kadang-kadang ada kuncinya. Tapi kalau untuk push button ini ditekan, saat tekanan jari kita dilepaskan maka dia akan kembali ke posisi semula. Oke ya, kita lanjutkan. Ya, sebelum dilanjutkan, jika ini bermanfaat silahkan untuk subscribe, like, komen maupun mungkin memberikan saran pada video ini untuk berkembangnya video pembelajaran yang membantu untuk proses pembelajaran, terutama era pandemi sekarang ini. Pengalaman belajarnya cukup kurang karena harus belajar di rumah. Kalau hanya PowerPoint tidak dijelaskan mungkin akan lebih baik dengan seperti ini. Tapi itu sekali lagi kalau teman-teman menganggap ini bermanfaat. Jika bermanfaat, sekali lagi tekan tombol subscribe, loncengnya juga karena untuk update video-video yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Komponen instalasi listrik yang selanjutnya yang keempat adalah pipa dan kotak sambung. Ya, instalasi dalam gedung baik instalasi penerangan maupun instalasi tenaga biasanya dipasang melalui pengkabelannya supaya aman dimasukkan ke dalam pipa. Bisa di luar maupun ditanam di dalam tembok pemipaannya. Ya, tergantung. Ya, secara estetika baik memang di dalam tembok, tapi untuk controlling akan lebih mudah untuk di luar tembok. Kalau untuk instalasi tenaga, controlling biasanya sering dipasang di luar tembok. Kalau untuk instalasi penerangan, hampir semuanya sekarang dipasang di dalam tembok untuk segi estetika. Kemudian pemasangan instalasi memerlukan pipa dan kotak sambung dalam proses pemasangannya nanti. Ya, sambungannya pasti berada di tempat sambungan, tidak ada di luar pipa. Ya. Ini akan cukup berbahaya. Kemudian dalam pemasangan instalasi menggunakan pipa ini memerlukan benda bantu seperti lasdop, isolasi kabel, kemudian klem, ya. Ini pastinya, ya. Kita membutuhkan itu. Ya, ini contohnya. Ada pipa instalasi, ya, bentuknya ya pipa, terbuat dari pipa PVC. Memang ada pipa yang menggunakan pipa dari logam, tetapi sekarang sudah jarang sekali digunakan. Ya, pipa logam sama juga fungsinya, tetapi banyak sekarang dipakai adalah pipa dari PVC. Kemudian berkembang lagi sekarang tidak menggunakan pipa tetapi menggunakan jalur kabel atau kanal duct. Ini biasanya yang dipasang di luar tembok. Ya. Ada kanal duct yang permukaannya tertutup semua, ada yang berlubang. Ya. Ini biasanya nanti untuk jenis-jenis kabel yang memang mungkin suhunya butuh adanya sirkulasi udara. Ini membentukkan kanal kabel yang berlubang. Kalau ini sangat rapi memang, yang tertutup rapat. Kemudian pipa tersebut butuh tempat percabangan. Ya, ada kotak sambung. Kotak sambung ini ada beberapa. Yang pertama adalah yang hanya cabang 2. Ya, cabang 2 ini biasanya jarang dipakai, tetapi perlu dipakai, ya. Kalau memang perlu adanya sambungan di dalam pipa, dalam jalur yang cukup panjang harus ada sambungan, maka perlu ada kotak sambung. Kemudian kotak sambung cabang 3 atau TEDUS, ya, banyak yang menyebutnya TEDUS, ya. Ini kemudian ada kotak sambung cabang 4 atau cross dus, ya. Kemudian butuh keni atau elbow untuk belokan tikungan daripada jalur kabel, ini membutuhkan elbow atau keni. Kalau tekukannya 90 derajat menggunakan elbow, tetapi kalau tekukannya kurang dari 90 derajat biasanya menggunakan dipanaskan, ya, pipanya dibengkokkan menggunakan pemanas, ya, bisa korek api atau sumber panas yang lain. Nah, kalau sekarang ada juga sebagai pengganti elbow itu menggunakan pipa fleksibel, ya, ada juga, ya. Kemudian alat bantu pemasangan instalasi ini karena sekarang hampir semuanya menggunakan
inbo atau pasangan dalam tembok, maka perlu namanya inbodus. Ya, ini inbodus yang sudah banyak dipakai sekarang, bentuknya adalah kotak. Ya. Ada juga inbodus yang bundar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima adalah sistem proteksi atau pengaman. Sebuah instalasi listrik ini butuh pengamanan, ya, adalah merupakan satu hal yang wajib sebagai usaha untuk mengamankan peralatan listriknya, manusianya sebagai penggunanya, maupun lingkungan tempat instalasi tersebut dipasang, ya, pastinya mengamankan kesemuanya. Ini sesuai persyaratan umum instalasi listrik, ya. Kemudian jenis pengaman listrik yang sering digunakan dalam instalasi tenaga listrik yang pertama adalah MCB, Miniature Circuit Breaker. Ya, peralatan pengaman listrik yang mampu membuka, menutup rangkaian pada semua kondisi. Pada saat hubung singkat, ada arus lebih akibat pemakaian berlebih atau overload. Ya, MCB. Ya, fungsinya untuk pengaman hubung singkat dan beban lebih. Selain itu juga sebagai saklar pastinya, ya, untuk membuka dan menutup. Iya, ini adalah MCB. MCB 1 pas, 2 pas, dan 3 pasa. Ya, biasanya ada tanda pengenalnya, arus nominalnya berapa ampere, kelas isolasinya, kemudian tegangan kerjanya, ya. Ini. Kemudian kalau dibuka bagian dalamnya di sini sebenarnya ada dua bagian utama, elektromagnetik ini untuk pengaman hubung singkat. Kemudian kalau untuk bimetalnya adalah untuk pengaman beban lebihnya. Jadi kalau hubung singkat itu butuh waktu yang cukup cepat untuk memutuskan hubungan, ya, tidak harus nunggu lama. Tapi overload itu biasanya butuh waktu beberapa detik. Ya, gambarannya sederhana, kalau di rumah kita ada gangguan hubung singkat, itu pengaman yang ada di rumah kita, MCB yang ada di rumah kita itu langsung memutuskan hubungan. Tetapi kalau pemakaian berlebih, misalnya teman-teman ya menggunakan peralatan listrik yang semuanya dihidupkan, ada kulkas standby memang, ya, ada setrika, ada rice cooker, ada pompa listrik, mungkin ada hair dryer, ya, ibunya pakai hair dryer habis mandi, kemudian sambil nyetrika karena harus pakainya berakusut semua, kemudian ditambah lagi mungkin kita main komputer atau PS dan lain sebagainya, ya. Ya, overload, bebannya berlebihan, itu tidak langsung mati tapi menunggu beberapa saat, ya, menunggu beberapa saat, kemudian MCB-nya memutuskan hubungan. Nggak ada hubung singkat kok listriknya mati, nengok tetangga masih hidup, oh berarti punya kita pemakaiannya berlebihan, ya, seperti itu. Ini sebagai pembatas arus. Fungsi MCB itu ada pengaman hubung singkat, pengaman beban lebih, dan pembatas arus ataupun sebagai saklar pemutus. Oke, ada MCCB. MCCB adalah pemutus sirkuit tegangan menengah. Sebenarnya bisa digunakan di tegangan rendah juga, tetapi dengan kapasitas arus yang tinggi. Ya, fungsi MCCB seperti halnya MCB. Ya, dia sebagai saklar dalam kondisi baik berbeban maupun tanpa beban, ini bisa menghubungkan dan memutuskan. Kemudian pada saat ada hubung singkat pada instalasi yang dilayani, dia harus memutuskan hubungan. Kemudian jika ada overload, MCCB ini juga harus memutuskan hubungan, ya, seperti itu. Kemudian ada ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker, ya, alat pengaman arus bocor atau sering disebut sebagai saklar pengaman arus sisa, SPAS, saklar pengaman arus sisa. Jadi ada kebocoran arusnya. Ini ada ELCB 1 pas dan ELCB 3 pas, ya. Hari ini kita tidak membahas detailnya bagaimana pemasangannya, ya. Nanti di pertemuan yang selanjutnya, di pembahasan berikutnya kita akan bahas, ya. Makanya tekan tombol notifikasinya. Kemudian ELCB ini sangat bermanfaat, ya, karena ini proteksinya adalah proteksi manusia, ya. Manusianya yang diproteksi, ya. Jadi saat ada kebocoran arus, sebelum kita terkena imbas dari bocornya arus itu, alat ini mendeteksi dan memutuskan hubungan. Jadi luar biasa. Manusianya harus sama. Kemudian ada surge arrestor, ya, tegangan surya yang sering disebut sebagai spike atau transient, yang umumnya terjadi pada jaringan listrik di mana ada kenaikan tegangan yang sangat cepat, kenaikan tinggi dan cepat. Nah, penyebabnya
ya sebelum membahas penyebabnya. Ini berakibat apa? Berakibat kerusakan pada peralatan yang ada di instalasi kita kalau ada kenaikan yang cukup cepat dan tinggi. Nah, makanya perlu adanya proteksi surya atau surge arrestor ya. Penyebabnya ini bisa dikarenakan adanya petir atau gerakan pemutus atau penghubung yang ada di sirkuit distribusi listrik kita ya. Nah, ataupun ya maaf ya, ini dipasangnya di mana ya? Surge arrestor ada yang dipasang di penangkal petir, ada juga yang dipasang di panel yang bentuknya hampir seperti MCB ini ya. Hampir seperti ini ya. Jadi arrestor ya, arrestor tidak, bentuknya tidak seperti halnya isolator kayak yang ada di tiang listrik ataupun di tower ya, tetapi surge arrestor atau pengaman arus sisa ini ada juga yang bentuknya atau memang dikhususkan dipakai di panel-panel ya. Ada lonjakan arus maka dia harus mengamankan. Jadi mungkin di lab komputer atau di peralatan-peralatan listrik yang sensitif kenaikan tegangan ini sangat diperlukan pemasangan surge arrestor ini. Oke. Kemudian panel PHB. PHB ini sendiri banyak yang menyebutkannya dengan istilah yang bermacam-macam. Ada panel hubung bagi, ada papan hubung bagi, ada perangkat hubung bagi ya, tapi sama saja. Ya, digunakan pada instalasi yang memerlukan suplai daya yang besar, perlu adanya pembagian beban ya, di mana PHB ini di dalamnya ada pengaman hubung singkat, pengaman beban lebih, kemudian ada pembagi daya, pembagi energi. Jadi biasanya kalau di instalasi rumah yang dayanya lebih dari pasangan 1300, 2200, 3300 itu sudah menggunakan PHB. Maksudnya adalah pengamannya sudah tidak hanya satu, lebih dari satu, karena grupnya tidak hanya cukup dengan satu saja. Keuntungannya kalau dibuat beberapa kelompok atau grup ini ada gangguan di salah satu, maka di grup yang lain masih bisa mensuplai atau masih tidak ada gangguan. Oke. PHB ini dapat dibedakan menjadi main distribution panel atau panel utama, sub distribution panel atau SDP atau panel cabang, kemudian ada panel beban atau sirkuit akhir atau sub distribution panel, SSDP. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ini biasanya digunakan untuk tegangan rendah, hantaran utamanya atau kabel feedernya menggunakan kabel jenis NYFGBY ya. Di pembahasan bagian 1 kita sudah bahas kabel jenis ini ya, semoga masih ingat, kalau tidak bisa dibuka lagi videonya. Kemudian dalam panel terpasang busbar atau rel yang terhubung dengan saklar pemisah. Busbar atau rel ini digunakan untuk membagi dayanya, membuat beberapa kelompok. Feeder terhubung dengan KWH PLN ataupun juga ada saluran untuk menghubungkan ke generator set atau genset apabila ada pemutusan listrik dari PLN. Bisa dipindahkan untuk sumbernya dari genset. Ya, kemudian dari busbar ini nanti dari sub distribution panel dibagi ke sub distribution panel atau ke panel-panel cabang. Nah, peralatan tambahan dalam sebuah PHB atau papan hubung bagi atau panel ini biasanya ada relay proteksi, ada trafo arus untuk pengukuran arus, ada alat ukur ya, kemudian ada lampu indikator. Ya, ini. Ya, ini contohnya. Ya, saat gambaran banyak sekali sebenarnya dan bervariasi karena panel ini berbeda-beda penempatannya, tetapi intinya ada sumbernya, kemudian ada busbarnya, kemudian ada pengamannya pastinya, kemudian ada meteringnya, ada indikatornya ya. Jadi panel PHB. Oke, sampai di sini untuk bagian 2 instalasi tenaga listrik kelas 11 teknik instalasi listrik SMK untuk pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.